Shalom, saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi. Senang hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan saudara dimanapun saudara berada. Dan pagi ini saudara, kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Sungguh besar saudara, anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan, untuk kekuatan yang baru yang Tuhan berikan, untuk hidup yang baru yang Tuhan izinkan kepada setiap kami. Terima kasih ya Bapa, sungguh kami bersyukur kepadamu. Tuhan, mari berbicara kepada setiap kami lewat renungan pada hari ini, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, renungan kita hari ini terambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, salah satu buah roh yang tercatat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ialah kelemah lembutan. Kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, lemah lembut berasal dari kata Yunani praus yang menunjuk kepada ketundukan diri kepada Tuhan, atau hati yang mudah dibentuk dan diajar, atau mau menghargai pendapat orang lain. Saudara, ciri orang yang lemah lembut itu tidak mudah tersinggung atau dengan senang hati menerima teguran atau kritik. Artinya orang yang lemah lembut itu adalah orang yang memiliki kesabaran dan penundukan diri. Dan orang yang lemah lembut itu sangat berkaitan erat dengan kerendahan hati. Contoh praktisnya saudara, orang yang lemah lembut tidak mudah marah. Ketika ada orang yang menyakiti dirinya, ia dapat tetap tenang dan memaafkan orang tersebut. Orang yang lemah lembut, orang yang sabar dalam segala sesuatu, tidak mudah menjadi emosi. Misalnya, ketika kita mendapat sesuatu hal yang menyakiti hati kita, maka kita dengan sabar dan rendah hati belajar menahan emosi dan memaafkan orang tersebut. Kita tidak marah-marah atau apalagi memaki orang tersebut. Kalau kita dikasih teguran saudara, maka kita akan menerima teguran itu sebagai suatu masukan untuk membangun diri kita. Dan kita mau belajar di dalamnya. Kita mau belajar untuk memperbaiki diri kita agar menjadi lebih baik. Dan orang yang lemah lembut saudara adalah orang yang dapat menguasai dirinya dan tidak sombong kalau ia memiliki suatu kelebihan. Saudara, di sini kita mendapati begitu banyaknya manfaat ketika kita memiliki buah roh kelemah lembutan ini. Sungguh saudara, ini pula yang dikatakan dalam Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Artinya ini suatu perintah atau kehendak Tuhan yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Contoh di Alkitab saudara, Musa. Di dalam Bilangan 12 ayat 3 dikatakan, Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya, bahkan melebihi seorang manusia di atas muka bumi. Saudara, sekalipun waktu itu bangsa Israel terus menggerutu kepada Tuhan dan kepada Musa, sering marah-marah, Musa dengan penuh kelemah lembutan dan kesabaran tetap membimbing mereka, memimpin bangsa Israel di padang gurun. Musa memiliki sikap lemah lembut, sabar, tidak mudah marah, dan mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Saudara, selain itu juga kita melihat Musa ketika ia memiliki kelemah lembutan, Musa tidak menyombongkan dirinya ketika ia memiliki suatu kelebihan yang luar biasa.
di mana Tuhan memakai dirinya menjadi alat di tangan Tuhan. Saudara, kelemah lembutan yang sempurna terdapat dalam pribadi Tuhan Yesus. Dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan, "Karena aku lemah lembut dan rendah hati." Saudara, inilah contoh teladan buat kita. Yesus dihina, diejek oleh orang-orang Yahudi, namun Yesus, saudara, tidak mudah marah, tidak menghukum orang-orang tersebut langsung jadi batu, tapi Tuhan mengasihi dan mengampuni mereka. Saudara, orang yang lemah lembut sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka hidup kita akan menjadi berkat, saudara, bagi sesama dan juga boleh menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita memiliki dan menerapkan kelemah lembutan ini, maka saya yakin, saudara, kita akan menjadi pribadi yang disukai oleh banyak orang dan menjadi berkat bagi sesama. Sebaliknya, saudara, kalau kita mudah marah, mudah tersinggung, mudah emosian, saya yakin, saudara, kita akan dijauhi oleh orang-orang sekitar kita. Karena itu mari kita belajar memiliki buah roh kelemah lembutan ini dengan tunduk kepada kebenaran firman Tuhan dan selalu hidup dekat dengan Tuhan. Biar Allah Roh Kudus yang boleh menuntun kita sehingga hidup kita semakin mengerti kehendak Tuhan, kita dapat menguasai diri kita sehingga akhirnya kelemah lembutan itu muncul di dalam diri kita sebagai anak Tuhan. Saudara, mari kita belajar bersama-sama memiliki sifat buah roh ini, yaitu kelemah lembutan. Kiranya renungan firman Tuhan ini memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman Tuhan melalui renungan pagi ini. Ajarkan kami untuk selalu dekat dengan Tuhan, memiliki relasi yang benar dengan Tuhan, sehingga Roh Kudus Tuhan mendorong kami, sehingga kami dapat menghasilkan buah roh kelemah lembutan ini. Supaya hidup kami, Tuhan, di tengah-tengah dunia yang rusak karena dosa ini, boleh menjadi berkat bagi sesama dan memunculkan, menampilkan karakter Kristus di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami ingin tampil beda dengan orang dunia, supaya namamu dikenal melalui kehidupan kami. Tolong kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami, dimanapun mereka berada. Lawatlah mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan, yang sakit jamah mereka, sembuhkan mereka. Mereka sedang bergumul dengan sakit stroke mereka ya Tuhan. Tuhan jamah dan pulihkan dengan kuat kuasa-Mu. Mereka bergumul Tuhan dengan sakit diare Tuhan. Sudah beberapa hari sulit untuk buang air. Tuhan jamah dan Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan. Mereka bergumul dengan sakit ginjal. Mereka harus cuci darah seminggu 3 kali. Tuhan juga tolong. Engkau juga Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan kesabaran, bahkan kesembuhan daripada Engkau. Sungguh kami mohon pertolongan daripada Engkau. Mereka bergumul masalah ekonomi. Kiranya Tuhan juga yang buka jalan dengan kuasa-Mu, mencukupkan segala keperluan yang ada. Tuhan, kami naikkan doa-doa syafaat kami hanya kepada Engkau. Karena kami yakin Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya terang firman Tuhan ini boleh menerangi langkah hidup kita sepanjang hari ini. Dan sampai jumpa lagi di renungan selanjutnya dalam channel Sate Kristen. Tuhan Yesus memberkati.